Ada ke belakang, ini pengamanan. Kita mulai ya. Bisa kita mulai ya teman-teman wartawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, tepatnya tanggal 1 Juli 2024, kami Kejaksaan Negeri Sumedang setelah melalui rangkaian proses penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang nomor 02 bulan November tahun 2023, tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang telah menaikkan status 5 orang saksi menjadi tersangka dalam kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk pekerjaan jalan tol Cisumdawu, Seksi 1 di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yaitu pertama Saudara DSM, Saudara AR, Saudara AP, Saudara MI, dan Saudara U berdasarkan surat penetapan tersangka masing-masing nomor B1134, B1135, B1136, B1137, dan B1138 tanggal 1 Juli 2024. Selangi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah untuk pekerjaan jalan tol Cisumdawu, Seksi 1 di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 329.336.292 rupiah. Adapun perbuatan tersangka DSM, AR, AP, MI, dan U dapat kami uraikan sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2019 sampai 2020 telah dilaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu Seksi 1 di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Bahwa pada tahun 2019 sampai 2020 telah dilaksanakan proses inventarisasi dan identifikasi hak kepemilikan tanah untuk mendapatkan ganti rugi akibat rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu Seksi 1 di wilayah Desa Cilayung, di mana AP ditunjuk sebagai Ketua Satgas B, tim P2T, dan AR adalah anggotanya. Hasil pendapat tim tersebut dituangkan ketika daftar nominatif yang akan diajukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Musofah Mono Ikfirli untuk memperoleh nilai penggantian wajar atau NPW untuk ganti rugi tanah tersebut, yang selanjutnya akan dikirimkan kepada PPK, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Dari hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, terdapat 9 bidang tanah dengan hak kepemilikan berupa 7 letter C atau tanah adat dan 2 SHGB yang memperoleh nilai penggantian wajar atau NPW sebagai berikut. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 9 ini, nomor 1 atas nama Haji Dadan Setiadi Megantara atau atas nama PT Priwita Raya dengan NIB 270 luas 848 meter dengan nilai ganti rugi 3 miliar sekian. Untuk bidang kedua atas nama Dadan Setiadi Megantara dengan NIB 274 luas 154 ganti rugi sekitar 656 juta sekian. Lalu yang ketiga atas nama Dadan Setiadi Megantara atas nama PT Priwista NIB 288 luasnya 611 dengan nilai 2 miliar sekian. Yang keempat atas nama Dadan Setiadi Megantara PT Priwista Raya dengan NIB 294 luas 179 dengan ganti rugi 762 juta sekian. Yang kelima atas nama Haji Dadan Setiadi Megantara atau atas nama PT Priwista Raya dengan NIB 296 luas 1980 dengan nilai ganti rugi 8 miliar sekian. 6. Dadan Setiadi Megantara atau atas nama PT Priwita Raya dengan NIB
297 luas 390 dengan nilai 1.600.000.000 sekian. Yang ketujuh, atas nama PT Perwista Raya, dua nama atas nama PT Perwista Raya dengan NIB 301 dan 304 dengan jumlah luasan 8.519 dengan nilai 49 miliar sekian. Yang kedelapan, atas nama Dadan CTD Megantara dengan NIB 305 luas 2.515 dengan nilai 10 miliar sekian. Yang kesembilan, atas nama PT Perwista Raya dengan NIB 306 luas 44.000 dengan nilai 291 miliar sekian. Yang berdasarkan surat pembayaran dari Lembaga Manajemen Aset Negara nomor S300 Elman 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah proyek strategis nasional berupa pembangunan ruas jalan tol Cileunyi Sumedang Dawan tahap 1 tahun 2021 ke rekening Pengadilan Negeri Sumedang telah dibayarkan PT Perwista Raya dan DSM dan telah dilakukan transfer pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan nomor rekening pada Bank BTN, Bank Tabungan Negara nomor 00381 garis datar 01 garis datar 30 garis datar 000098 garis datar 6 atas nama RPL 087 PDT PN SMD untuk biaya ongkos perkara pada 11 Februari 2021 oleh karena ada gugatan perdata dari Haji Ius Iskandar dan kawan-kawan dengan nomor register perkara nomor 13 garis miring PDTG garis miring 2020 garis miring PN Sumedang tanggal 22 Oktober 2020, maka terhadap uang tersebut dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Sumedang. Berikutnya dapat kami sampaikan dari hasil penyidikan kami, tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang terhadap pengajuan ke-9 bidang tanah tersebut ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, diantaranya berupa pengalihan hak kepemilikan setelah adanya penetapan lokasi berdasarkan keputusan Gubernur nomor 620 Cap 824 garis datar Saret garis miring 2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Cileunyi Sumedang Dawan, lalu terdapatnya manipulasi data hak kepemilikan dan penilaian ganti rugi yang tidak wajar dan seterusnya. Bahwa ditemukannya ada perbuatan melawan hukum pada proyek strategis nasional atau PSN tol Cileunyi Sumedang Dawan yang merugikan keuangan negara atas pelaksanaan pengadaan tanah tersebut yang dimulai dari tahap pendataan sampai dengan penilaian ganti rugi. Lalu berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara (PKN) dari BPKP Provinsi Jawa Barat, terdapat kerugian negara akibat perbuatan para tersangka sebesar 329.718.336.292 rupiah. Adapun pasal yang disangkakan untuk tersangka DSM, AR, AP, MI, dan U adalah primer Pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa untuk selanjutnya kami tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumedang akan melaksanakan serangkaian proses seperti pemberkasan tahap 1, penyerahan dan pemeriksaan tersangka serta barang bukti tahap 2 dan pelimpahan perkara mengenai tindak pidana korupsi Bandung. Saat ini saya dapat kami sampaikan juga terhadap para tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 20 Juli 2024. Saat ini yang bisa kami hadirkan di kantor Kejaksaan Negeri Sumedang 4 tersangka. Kami membagi tim menjadi 2, satu tim sedang berangkat ke Bandung untuk proses penetapan tersangka atas nama saudara DSM. Nah, ini sedang berproses di sana di Bandung. Yang 4 akan kita proses di sini.
Demikian press release yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman wartawan dan masyarakat pada hari ini. Kami berharap support dukungannya supaya kami Kejaksaan Negeri Sumedang tetap dengan marwah menegakkan keadilan berdasarkan hati nurani. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu izin profesi para tersangka Bu. Masing-masingnya nanti dijawab oleh kasih khusus. Ada yang lain dulu? Silakan kasih khusus. Baik, terima kasih atas dari Pak Jari. Untuk tersangka AR merupakan pensiunan dari BPN Kabupaten Sumedang yang pada saat itu dijabat sebagai Ketua Satgas B, di mana tugas dan tanggung jawab dari Satgas B ini adalah melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap hak kepemilikan orang yang berhak untuk menerima. Kemudian untuk tersangka AP merupakan anggota daripada Satgas B. Kemudian MI adalah KJPP atau kantor jasa penilai publik yang melakukan penilaian terhadap ke-9 bidang tanah tersebut. Dan saudara U adalah kepala desa Cilayung pada saat itu. Untuk DSM sendiri merupakan direktur utama dari PT Triwistaraya. Demikian. Kemungkinannya ada tersangka lain. Kita akan melihat perkembangannya, segala kemungkinan masih terbuka. Jadi kita akan melihat perkembangan pemeriksaan selanjutnya. Bu, untuk uang yang sudah dikonsignasikan di pengadilan, mungkin ini bisa dicairkan apa dikembalikan lagi ke negara, Bu? Ini menjadi objek perkara kita. Jadi nanti akan kita lakukan proses berikutnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Cukup ya? Oke, terima kasih. Bu, dan dulu.